Kalau agama itu mencari Tuhan. Ya. Ajaran agama itu mencari Tuhan. Tapi orang kapitayan, orang penghayat sudah menyatu dengan Tuhan. Makanya ini perbedaannya. Ketika Mbak Arjo ngendikan seperti begitu ya, dulu kan pernah ada itu salah satu anggota dewan itu yang istilahnya mengkritik tentang pengeras suara, Bapak. Iya. Tapi banyak akhirnya yang menghujat beliau. Iya. Mereka menghujat, oh ini tidak toleransi, bisa hidup berdampingan dengan umat yang lain, agama yang lain. Kalau misalnya Mbak Arjo dituduh begitu, tidak toleransi, gimana pendapatnya Mbak Arjo? Pendapat saya, yang berhak itu tuan rumah apa pendatang di negeri ini? Tuan rumah. Tuan rumah loh. Nah, kalau tuan rumah, pendatang harus patuh aturan tuan rumah. Kita Indonesia, bukan asing, bukan yang lain. Karena sekarang ini ya tahun 25 ya, 2025. Sekarang ini bangsa kita secara apa ya? Secara umum krisis moral sangat parah sekarang ini. Ya di tahun ini 2025 ini saatnya kita bersuara. Karena tahun ini saya ngatakan tahun penentuan ini. Sadar ya mulai tahun ini, nggak sadar silahkan. Karena kita ini orang pribumi, bukan orang pendatang. Coba sekarang mengatakan kita ini sudah ratusan tahun didoktrin oleh sebuah agama, bukan 10-20 tahun aja, puluhan tahun, ratusan tahun. Sadar apa enggak sadar? Nah, jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan, tidak butuh menang-menangan. Kita ini enggak butuh menang-menangan. Untuk apa? Kita hidup di dunia, manusia hidup di dunia, disuruh apa? Banyak loh orang dikon nglakoni apa perintahe Gusti Allah, kon ninggalno larangane. Dilarang apa? Coba siapa yang bicara? Nek diperintah apa? Nek dilarang apa? Mari omong dengan saya. Boleh ini. Ini yang bicara Mbah Arjono. Orang Tuban asli ini. Siapa? Karena banyak ini orang bicara ini. Ah, ini apa itu? Hanya untuk doktrin orang yang bodoh-bodoh. Ayo, orang Jawa, orang Indonesia, lanjutkan menjadi orang bodoh. Selamanya kamu akan dibodohi terus. Nah, ini sudah bukan waktunya kita menjadi orang bodoh ini. Jadi sekali lagi gini, saya dasari semua orang se-Indonesia aja. Saya enggak mengatakan seluruh dunia. Karena seluruh dunia ada orang-orang negara mana yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Masih ada itu. Tapi kalau orang Indonesia enggak ada. Pasti semua percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya entah dari mana asalnya tahu itu. Jadi gini, siapa sekarang? Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu ada? Kalau percaya berapa persen Anda percaya Tuhan itu ada? Baik ya. Apa Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Kalau percaya, berapa persen Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Dan buktinya apa? Tandanya apa kalau percaya? Terus Tuhan itu apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Milik siapa? Ayo, monggo.
Tapi kalau umumnya kalau orang penghayat nggak mungkin. Orang penghayat itu sudah tahu kok. Yang mengatakan sebagai orang penghayat, orang yang musyrik, orang yang sesat-sesatnya bagaimana? Coba jelaskan. Mari bicara empat mata boleh. Nah, gini Bobo ya. Saya cuma menambah saja, kemungkinan kan mereka-mereka yang belum tahu ajaran Jawa ya toh. Yeah. Makanya kan belum tahu, menganggap mereka itu ajaran Jawa itu katanya sesat ya toh dan lain sebagainya. Sebab mereka-mereka tidak mau belajar. Jadi karena gini, kalau saya nilai Bobo ya, saya koreksi, sebab kita tidak memungkiri ya, kita semua kan sudah pelaku kapitayan dan sudah merasakan agama berpuluh-puluh tahun dengan dogmanya. Dan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ajaran agama ini terus terang perlu dimengerti seluruh masyarakat Indonesia. Ini menurut pendapat kita orang kapitayan. Agama itu tidak punya rumah. Itu menurut saya, Bobo. Iya. Tapi kalau orang kapitayan Jawa, ajaran Jawa itu punya rumah. Boleh saya katakan rumahnya adalah diri kita masing-masing. Iya, benar. Tapi kalau orang-orang agama itu nggak punya rumah, Bobo. Makanya kalau panas kepanasan, ya toh? Ya, hujan kehujanan. Hujan kehujanan, makanya hatinya tidak pernah tentram. Ya. Adanya cuma pagar. Nah, pagarnya apa orang-orang agama? Oh, kamu musyrik. Kamu kafir, oh itu sesat. Nah itu pagarnya. Ya, untuk mendoktrin orang, membodohi orang. Pagar seperti itu, jadi orang awam itu takut, gitu loh, Bobo. Ya. Nah mungkin seperti itu. Nah beda kalau ajaran Jawa, orangnya tentram-tentram. Soalnya kan Tuhan itu apa, siapa, jelas. Ya, di mana jelas. Ya, milik mereka siapa? Kan menyembah. Ya. Menyembah siapa? Allah di mana? Ya. Masih pling-pling Bobo. Itu. Ini. Nah, ini ada sedikit kata-kata gini. Kalau agama itu mencari Tuhan. Ya. Ajaran agama itu mencari Tuhan. Tapi orang kapitayan, orang penghayat sudah menyatu dengan Tuhan. Makanya ini perbedaannya. Kalau ingin tahu belajar ya, Bobo. Kalau ingin tahu tanya, belajar. Nggak usah jeling-jelingan. Kita ini seorang penghayat. Ini sekarang apalagi sekarang penghayat ini sudah wadahnya sudah majelis. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia sudah membawa nama bangsa dan negara. Ini sudah jelas. Sekarang kok mau dilecehkan? Apalagi orang yang nggak ngerti. Apalagi kita. Coba sekarang pikir pakai akal sehat. Presiden itu apa? Siapa? Presiden itu bapaknya orang se-Indonesia. Rajanya bangsa se-Indonesia. Itu mah presiden aja dikucilkan, disepelekan. Apa tandanya? Nah ini yang bodoh siapa? Kok mau disepelekan? Yang bodoh ya kita sendiri. Sebagai bangsa Indonesia kok boleh? Contohnya pelantikan presiden diunggul-ungguli kitabnya orang Arab. Nah, menunjukkan bahwa kita ini dilecehkan dong. Nggak rela kita. Masa Indonesia nggak punya kitab? Punya. Nah itu Bobo. Terkait barusan tadi Bobo kan bilang kalau agama itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kalau orang penghayat sudah menyatu dengan Tuhan. Ya. Nah, ini pertanyaannya begini. Apakah dimungkinkan mengingat orang kepercayaan itu kan tidak punya buku pedoman. Ya katakanlah kitab suci kalau menurut versinya mereka. Iya. Orang Jawa itu diklaim tidak punya buku petunjuk atau buku pedoman dalam mengarungi kehidupan atau pelajaran masalah tentang spiritual penyembahan Tuhan. Dipedomi di buku. Nah, iya. Apakah itu memang mungkin, Bobo? Ketika penghayat itu bisa lebih menyatu. Terus metodenya pakai apa? Caranya pakai apa? Iya. Gitu, Bobo. Ada.
ada caranya. Apalagi yang kelihatan dilihat mata kasat bisa dipelajari. Yang tidak kelihatan yang bisa dipelajari. Ini saya sering dengar ini tiap sore disetel itu kaset itu. Napa itu? Quran dan hadis ora ditulis tapi iso diwaca niku, wonten. Nggih. Niku. Nek ora iso ditulis iso diwaca terus carane nek maca piye? Gimana caranya? Di mana letaknya? Orang Jawa itu kitabnya bukan kitab kertas. Ayo, jadi orang Jawa, mari kita belajar dewasa, jangan menjadi orang kanak-kanak terus. Bukan kitab kering ya. Bukan kitab kertas, kitab teles. Iya, kitabnya kitab teles. Nah, ini makanya ajaran penghayat, kepercayaan, kapitayan Jawa nggak ada buku tertulis. Paling sedikit ada itu apa itu panduan, sekilas panduan. Tapi di sini nggak ada yang nggak ada kitab kering ya. Nggak ada kitab kering. Kitabnya sudah ada pada diri kita masing-masing ya. Oh iya. Makanya nggak keterak banjir, nggak kecemplung kalen. Nggak ada rusaknya. Nggak bisa kobong. Nggak bisa terbakar.